Jadi hanya lewat perubahan hidup, pertobatan, kita semua boleh tampil di hadapan Tuhan. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya boleh terjaga dan menuju perjalanan kita. Tuhan El Shaddai itu yang menjamin kita semuanya. Kita lemah, tapi Allah itu kuat menolong kita semua. Karena El Shaddai itu memulai dan meneruskan sampai kepada mendapat bagian-bagian di tempatnya. Kalau kita nanti bagian-bagian di kerajaan 1000 tahun baru masuk ke Yerusalem baru. Sangat bersyukur saat ini oleh kemurahan Tuhan kita masih bisa beribadah. Kita sudah memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Saya mau mengajak kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-51. Saya baca bagi kita, terjagalah, kenakanlah kekuatan hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala. Ayat 9. Oh ya, belum dikasih tahu ayatnya. Wah, ayat 9 ya. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Sampai di sini saja, saudara-saudaraku. Dengan keberadaan kita saat ini di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan hidup, kesulitan hidup, yang termasuk manusia yang susah untuk merendahkan diri, untuk lepas dari segala cara-cara dunia, keinginan daging yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saat ini kita harus terjaga dan mengenakan kekuatan.
Ini kita akan lihat yang pertama, terjaga. Jadi saudara-saudaraku, apa yang tidak terjaga secara rohani, itulah orang-orang yang larut, sibuk dalam hal yang lain, bukan sibuk secara kerohanian. Jadi Tuhan mengkehendaki kita harus ada saat ini gerakan kerohanian. Saudara-saudaraku, biar kita tidak akan menyesal di kemudian. Karena di kemudian hari, kalau waktunya sudah habis, bagaikan 5 anak darah yang bodoh, dia tertidur. Sebelum dia tidur juga dia nggak berbuat apa-apa. Itu sebabnya bagi kita sekarang, saudaraku, harus terjaga, bergerak untuk perkara rohani. Perkara rohani adalah kita menerima kebebasan. Ini yang pertama. Kebebasan dari mana? Kebebasan dari ikatan-ikatan dosa, kebebasan ikatan-ikatan dunia, kebebasan dari segala yang mengikat. Ya, yang mengikat. Semakin kepada teknologi maju, banyak orang semakin terikat, saudara-saudaraku, ya. Kemajuan gadget saja sekarang sudah banyak yang semakin terikat. Orang bisa duduk berjam-jam hanya otak-atik gadget. Tapi kalau disuruh berdoa 5 menit, sudah susah, saudaraku, ya. Kalau kita, puji Tuhan, masih kuat 2 jam, mulai walaupun kita ya terbagi-bagi di situ, memuji Tuhan setengah jam, dengar firman 1 jam, persiapan yang lain untuk keluar setengah jam lagi. Jadi ibadah kita 2 jam. Semoga tidak ada yang bosan, semoga tidak ada yang terpaksa, saudaraku. Tapi harus benar-benar bersuka cita. Lihat gadget aja setengah hari lebih. 1 hari juga bisa. Bisa nggak setengah hari? Bisa. Masa itu bisa? Padahal untuk apa? Itu cuma rugi. Matanya coba rusak, pikirannya nggak bisa jalan. Ya, ini saudara-saudaraku, ya. Ini nanti apa yang dikerjakan tidak ada. Yang sekolah pelajarannya terbengkalai, yang ibu-ibu lupa masak. Udah sampai malam belum masak nasi. Wah, ya repot lah nanti. Ya, anaknya oek-oek nanti, suaminya datang belum ada makanan. Wah, repot. Kemana? Enggak kemana-mana. Di mana? Di rumah. Tapi di rumah ngapain? Ya itu sudah. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi terjaga bagi hal yang berohani. Dan kerohanian kita untuk berjalan ke Sion. Ayat 11 tadi, maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan. Nah, ini kalau sudah dibebaskan dari semua ikatan dosa, ikatan dunia, ikatan tarikan-tarikan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Nah, itu penuh dengan kemenangan. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kiranya tidak tertipu, tapi semua kita akan mengarah kepada sukacita abadi. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Tapi kalau cuma gadget, ya belum tentu. Ya, tadi ya pikirannya kalau ke situ naik kelas pun yang sekolah nggak bisa. Nah, ibu-ibu kalau sudah mulai situ juga semuanya, ya masak aja terlantar. Apalagi yang lain, saudara-saudaraku, ya.
Tapi ya kalau di sini nggak bisa menguasai semuanya. Tapi kalau belum ada yang menguasai, belum semua, ya udah menguasai aja. Terjagalah mengarah ke Sion. Ini saudara-saudaraku. Jadi terjaga supaya kita tidak, ya, hal-hal dosa dan duniawi itu hal-hal kegelapan membuat kita tidak bisa terjaga. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru, yang kita akan baca adalah 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ya, ini kita akan perhatikan kelima atau keempat nih. Iya, pasal yang kelima ayat 4. Tapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu bangkitlah. Oh ya, baiklah, jangan kita tidur seperti tadi. Bangkitlah, ya, seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Jadi kalau malam ya tidur aja, jangan dibolak-balik. Nanti kalau siang tidur, kalau malam main gadget. Jadi kalau begitu terbolak ini. Jadi kalau terbolak, ya itulah, sama aja itu dengan tidak bangun. Jadi siang tidur, malam ya tidak bangun juga, duduk-duduk main gadget juga. Nah, jadi jangan dibolak-balik. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Amen. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini yang harus kita sekarang berada. Jadi saudara-saudaraku, terjagalah, kenakanlah kekuatan hai tangan Tuhan. Ini kita lihat, terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Berarti ini adalah perjalanan bagaikan bangsa Israel yang berjalan mulai dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Ini saudara-saudaraku. Jadi itu kalau dari kekuatan kita nggak mungkin bisa, tidak ada yang bisa. Nah, bangsa Israel biar sudah dikuatkan oleh Tuhan, sering mereka bimbang, takut, sampai pun pemimpin bisa bimbang, bisa takut. Mereka disuruh untuk melihat tanah Kanaan, tapi beritanya menakutkan, saudara. Bukan menguatkan orang.
nggak mungkin kita bisa masuk sana. Orang-orang yang ada di situ nggak mungkin kita kalahkan. Mereka tinggi-tinggi, besar-besar. Nanti kita kalau bahasa Batak ditidus di sana. Atau itu orang itu ada kutu gitu ya, ditidus. Begitu bahasa orang itu ya. Terus jangan khawatir ya, ada Allah kita El Shaddai. Mana itu ayatnya? Siapa tahu tadi malam. Keluaran 6 ya, Keluaran 6. Ya udah, baca dah, Pak, sila benda yang dapat. Keluaran 6 ayat 2. Ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Iya, jadi di sini kita baca di sini, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa. Dalam pelajaran sekolah Alkitab itu artinya bagi bangsa Israel dari kata El Shaddai. El Shaddai artinya Tuhan Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa. Itu bahasa mereka adalah El Shaddai. Itu jaminan kekuatan. Mulai daripada Tuhan memanggil Abraham. Dari mana? Dari Ur Kasdim. Memulai perjalanan keselamatan. Sampai kepada turunannya Ishak, Yakub. Dan selanjutnya 12 suku bangsa Israel. Ya. Jadi habis El Shaddai, apalagi tadi malam? Dia lupa ya. Yang kedua, sifat Allah. Ya, Allah yang Maha Tinggi. Dalam pembacaan kita, Ulangan pasal 32 ayat yang 8. Coba baca lagi. Ini perjalanan kita ini ya secara rohani. Yo, Ulangan 32. Ulangan 32 ayat 8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misahkan anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Iya, Tuhan yang Maha Tinggi. Habis Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tinggi. Amin, saudaraku. Tuhan yang Maha Tinggi, tadi malam itu disebut dalam sifat Allah adalah sudah. Habis El Shaddai adalah ya Allah ya. Belumnya Ulangan 32 ayat 8. Sudah 32 ayat 8 sudah di itu juga adalah sama dengan Allah pencipta, Kejadian 1 ayat 1. Kan begitu tadi malam. Jadi itu yang kedua, Allah itu juga adalah sifat dalam arti Allah yang Maha Tinggi. Ulangan 32 ayat 8. Jadi 2 sudah. Ya. Cuma karena saru kalau nggak benar-benar diperhatikan. Jadi Allah itu juga sifat. Kita menyebut Dia yang Maha Tinggi. Itu menuntun dan
memberkati perjalanan. Jadi El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa yang mulai memanggil, memulai. Jadi di dalam kita hanya Yesus saja yang memulai. Kita tidak mampu. Semua orang sudah berbuat dosa, tapi dalam Yesus kita diberkati. Haleluya. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi Tuhan memulai dalam kuasa yang besar. Korban Yesus mampu menghancurkan pekerjaan setan. Korban Yesus mampu menebus kita. Korban Yesus mampu menolong kita, mempersekutukan kita yang ada di bumi dengan Tuhan yang ada sekarang masih ada di mana? Di sorga. Belum turun dia ke Yerusalem baru, sekarang masih ada di sorga. Jadi kadang orang saru, kalau enggak langsung mengerti, dia segan mengatakan ke surga. Ada waktunya nanti dia turun. Kalau sekarang masih di sana, jadi kita bilang ke surga juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalau akhirnya sekali dia sudah meninggalkan surga, turun ke Yerusalem. Ya, biar nyata, baca dulu deh. Nah, Wahyu 21 itu. Itu pada waktunya nanti ya. Jadi kita juga menuju ke sana, Sion. Tuhan juga turun dari surga. Oke, boleh. Tolong baca. Ayat yang pertama, lalu Sampai 3. Wahyu 21 ayat pertama sampai 3. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Ya, turun dari surga. Terus? Dari Allah, Ya. yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah Kemah manusia, Allah ada di tengah-tengah manusia. dan ia akan diam bersama-sama dengan Diam bersama-sama dengan mereka. mereka akan menjadi umatnya, dan Ya. ia akan menjadi Allah mereka. Ya. Jadi Allah kita ada di Yerusalem baru karena dia sudah turun dari surga. Kita nanti akan menuju ke sana. Ini saudara-saudaraku. Jadi sekarang harus terjaga. Ini kita ini sekarang ini sedang berjuang loh ini loh. Ini berperang terus kita ini. Cuma peperangan kita seperti bangsa Israel untuk menjalani semua perjalanan. Bagaikan dari Mesir ke tanah Kanaan. Laut apa? Teberau, Kolsom, itu satu itu. Namanya ada berapa tuh? Kolsom, Laut Merah, Laut Teberau. Nah itu satu itu. Nah, jadi ini harus kita lewati saudaraku. Artinya dalam hidup kita ini nggak sama pergumulan, tapi semua ada pergumulan. Ada macam-macam saudaraku. Tapi bangunlah, Tuhan pasti tolong kita. Amin. Tidak ada percobaan yang tidak bisa dikalahkan. Asal kita memandang kepada El Shaddai. Karena itu adalah tanggung jawab Dia yang memanggil kita dan akan melanjutkan perjalanan ini sampai menang. Ulangan 32 itu coba dulu ulang tadi. Ulangan 32 ayat 8. Ya. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misahkan anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Iya. Jadi nanti kalau kita semuanya orang-orang yang menang, kalau kita sudah ya memenangkan 10 kota, kita akan menerima wilayah 10 kota. Haleluya.
Kalau kita memenangkan 5 kota, kita akan menguasai 5 kota. Kalau kita tidur-tidur, kita sendiri yang akan dibinasakan, nggak dapat apa-apa. Modal yang diberikan kepada yang paling sedikit akan diambil dan diberikan kepada orang yang terbanyak. Makanya berlomba, harus sungguh-sungguh semuanya. Terjaga dan maju terus, berjalan, apapun persoalan. Jangan lihat persoalan, saudaraku. Tapi lihatlah El Shaddai. Apa itu El Shaddai? Allah Maha Kuasa. Mulai dari awal sampai meneruskan ke Yerusalem baru. Itu saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita harus mengenal Tuhan kita. Allah mulai Maha Pencipta. Allah yang memanggil kita. Allah yang akan terus memimpin kita, saudara-saudaraku. Dia yang memulai, dia akan melanjutkan sampai kepada kesudahannya. Mana itu kita baca, sering kita baca ya. Di Filipi juga bisa. Filipi 1 ayat 6. Korintus juga, Korintus 1 ayat 6. Ya, coba dulu. Ya. Filipi 1 ayat 6. Ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, apa Tuhan memulai? Kita mulai lahir baru. Haleluya. Makanya kalau baptisan itu jangan asal karena ikut, tapi harus sampai itu menjadi peringatan bagi kita, itu lahir baru kita yang sesungguhnya. Kalau benar-benar yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, hidup yang lama telah dikubur, dan dalam kebangkitan Yesus kita bangkit bersama menjadi hidup yang baru. Itu permulaannya. Makanya dalam Yesaya 55, Yesaya 55 ini terjagalah 51 ya. Ya 51. Yesaya 51 itu ayat yang ke-9. Terjaga. Nah, khususnya kalau kita di dalam baptisan itu harus itu nyata. Bangkit menjadi hidup baru bersama dengan Yesus Kristus. Itu permulaan di kita. Kalau bangsa Israel, Abraham terpanggil dan Tuhan menyatakan dirinya Abraham, Ishak, dan Yakub nanti kepada anak-anak Yakub 12 suku bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Kita di dalam Yesus, bangkit di dalam kebangkitan Yesus. Nanti kalau kita hari demi hari setia, itu sebabnya saudaraku, apapun yang terjadi, ya ini kita harus mengalami dibebaskan. Ayat yang ke-11 tadi, Yesaya 51, orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Kapan kita dibebaskan Tuhan? Sewaktu yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Harus nyata itu dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, kalau kesaksian hidup, walaupun saya belum sampai kepada kesempurnaan sekarang, tapi saya yakin kita berjalan ini pasti menang. Haleluya, saudaraku. Ini saudara-saudara ini dikasih kesempatan, makanya ibadah sungguh-sungguh ini perjalanan kita ini. Tapi pasti menang. Yang belum baptis lagi. Yang belum ya, tapi yang sudah jangan dibaptis lagi. Bukan baptisan itu ulang-ulang, enggak. Tapi yang sudah dibaptis tinggal diperbaharui, hari-hari dibaharui. Kalau ada kekurangan, kelemahan, datang kepada Tuhan, minta ampun, mohon penyucian darah Yesus. Haleluya. Jangan pindah gereja, dibaptis lagi, Pak. Lah, itu makanya malah tambah nanti lengket,
dosa-dosanya. Bukan itu. Tapi kalau kita mengaku dosa itu, 1 Yohanes 1:9, Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita dari segala dosa. Jadi jangan dibaptis lagi. Ada orang begitu pikirnya, dia tidak mengerti bagaimana caranya untuk benar-benar bertobat dalam hati, menyerah kepada Tuhan. Tapi dia cari gereja lain. Pak Pendeta, tolong aku ikut baptis. Bohong lagi, kamu belum pernah dibaptis. Ya lagi kecil sih. Nah, Pak Pendetanya pikirnya kalau lagi kecil sih, ya itu dia dibaptis, bukan dibaptis. Kalau dibaptis itu benar-benar diselam, dikubur. Nah, gitu. Dan kalau yang kecil itu belum mengerti, belum ada keyakinan, belum percaya. Nah, ini baptisan orang percaya. Ya, jadi dia bohong. Belum dia bilang supaya bisa dibaptis. Jadi tanpa dosa. Ini saudara-saudaraku. Jadi 1 Yohanes 1:9, coba baca dulu. 1 Ya. Yohanes 1 ayat 9. Iya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, jadi bukan begini. Kalau kita sudah dibaptis, berdosa, jatuh dalam dosa, dibaptis lagi, maka dosanya selesai. Enggak ada. Sadari kekurangan. Seperti anak yang hilang. Tahu kehidupannya. Dan dia berkata, aku akan kembali kepada Bapakku. Aku akan mengaku dosaku. Dan aku akan berkata, aku tidak layak lagi sebagai anakmu. Biarlah saya seorang apa? Hamba. Itu artinya pelaku kehendak. Ini baru benar-benar kalau berdosa pun masih ada kebebasan untuk mendapat sukacita. Kalau cari gereja lain dibaptis lagi nggak dapat sukacita. Jangan-jangan nanti besok-besok tambah buruk lagi karena salah caranya, saudaraku. Tapi orang-orang yang dibebaskan, dia akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegiranan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Jadi semua ada waktunya. Pasti menang. Apapun pergumulan itu, yakinlah bersama Tuhan kita akan lewati semua. Dan kita lewati dengan penuh kemenangan. Kalau kita menyanyi bersamamu Bapa, lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang terindah memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagi. Ini luar biasa. Jadi harus dibebaskan, saudara-saudaraku. Ya, cara pembebasan itu koreksi, mengaku kepada Tuhan, minta ampun, berserah untuk melakukan kehendak Tuhan. Masih mendapat kemurahan. Kalau mulai terima Yesus nggak pernah berbuat salah, saya pikir ya susah itu. Kalau memang ada ya syukur ya. Kita nggak boleh bilang nggak ada, semoga banyak. Tapi kalau memang belum begitu, ya sudah bersungguh-sungguhlah. Ya, kita seperti anak yang terhilang, sudah terhilang, tapi sadar, kembali, mengaku dan berserah. Haleluya, masih dapat sukacita abadi. Saudara-saudaraku, bukankah engkau yang
menemukan Rahab. Tahu ini Rahab. Penduduk mana ini? Ya, Jeriko. Iya, penduduk Jeriko. Dia kerjanya ya tidak bagus itu. Iya, begitulah. Dia lebih mengutamakan dunia daripada kebenaran kekudusan diri. Nah, ini itulah saudara-saudara. Jadi lebih mengutamakan dunia daripada kebenaran Tuhan, kekudusan Tuhan. Mari kita lebih mengutamakan Tuhan dari semuanya. Ini harus ada dalam kita. Kita belajar, jangan asal datang bergereja begitu-begitu. Saya masih dunia ini yang lebih indah bagi kita. Jangan dunia yang terindah. Yesuslah yang termanis bagi jiwa kita. Kalau kita menyanyi harus benar-benar indah, saudaraku. Yesus yang termanis bagi jiwaku, bagi jiwaku, bagi jiwaku. Yesus yang termanis bagi jiwaku, ku cinta selamat. Kalau ini ada pada kita, maka kita udah seperti mengalahkan Rahab. Ini saudaraku, kita sudah melewati Jeriko. Jeriko itu kan taman bunga namanya, bukan yang di Cilengsi. Oh itu di Cilengsi taman bunga ya. Taman bunga di mana? Di situ juga ya. Iya, pokoknya itulah. Iya saudaraku, indah di situ. Hanya apapun itu, namanya kalau bunga-bunga, pagi mekar, sore layu. Jadi apapun keindahan dunia ini, kesenangan dunia ini, layu semuanya. Nah, kalau dia punya barang-barang bagus, emas, dikubur, maling tahu. Pas orang udah pulang malamnya, langsung didatangi sama maling, dibongkar itu kuburan, hilang juga saudaraku. Ya, jadi artinya semua apapun yang di dunia ini bukan untuk dimiliki selamanya. Itu hanya sementara, seperti bunga-bunga. Makanya dalam Yesaya 40, apa yang kuserukan? Serukanlah manusia seperti rumput, seperti bunga-bunga di ladang. Gitu saudara-saudaraku. Kita semua harus bangun dan bangkit. Nah, bangun dan bangkit menuju kepada sasaran. Kita dimulai dari korban Yesus. Dan korban itu sangat berkuasa sehingga mempersekutukan dunia dengan Tuhan. Kolose pasal 1, 20-21. Boleh tolong. 1 ayat 20 dan 21. Iya. Firman Tuhan. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ini jaminan bagi kita, El Shaddai bagi kita. Dalam perjalanan kita dipersekutukan. Walaupun kita ada di bumi ini, tapi kita dipersekutukan dengan El Shaddai yang maha besar itu, oleh darah Yesus Kristus. Kalau bangsa Israel
Ya itulah, nanti ada waktunya keluar dari Mesir dengan domba Paskah, tetap juga. Keluar dari masuk ke Laut Merah dengan kekuatan Tuhan. Iman bangsa Israel, dan Tuhan berkata, Musa, kedangkanlah tongkatmu. Itu juga kuasa Tuhan yang heran, yang luar biasa. Itu semua El Shaddai, saudara-saudaraku. Jadi kita harus sampai mengalami suatu kemenangan. Rahab yang dihancurkan itu bukan hancur beneran, saudaraku. Yang dihancurkan adalah tabiat-tabiat yang lama, tabiat yang tidak baik. Sebab Rahab itu masih ada terus dalam Matius 1 ayat yang ke-5. Ini saudaraku, coba baca. Ada enggak? Ke-5 Matius 1. Ya. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Iya. Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Ya. Jadi di sini tadi bukankah engkau yang meremukkan Rahab? Berarti bukan orangnya, tabiatnya. Justru nanti orangnya disatukan dengan Yesus. Karena silsilah itu, saudara-saudaraku. Ini yang harus ada pada kita semuanya. Kita ya tetap kita, nggak usah diganti mukanya. Aku mau, iya, plastik. Ada mau cantik dari mana itu, malah mati, saudaraku, disedot lemaknya. Itulah. Aku nggak gitu hafal, cuma saya pikir perlu juga pengetahuan. Untuk mengetahui lah, ya kan, biar nanti yang benar-benar mau cantik, bukan itu kecantikan. Kecantikan kalau Rahab yang lama sudah mati, Rahab yang baru hidup. Nah itu cantik itu. Tuhan aja juga mau, saudaraku, menyatu. Makanya silsilah dari Yesus Kristus itu mulai dari Daud, Abraham, terus ada di situ namanya Rahab. Terikat nama itu dan tidak akan hilang selama Alkitab ada. Ini perjalanan kita, saudaraku. Jadi kita harus periksa apa Rahab-Rahab kita. Cinta dunia, mengutamakan dunia, ya, mengutamakan kesenangan daging, apa semua. Ya, belajar melihat diri masing-masing. Semua kita yang tahu. Tidak usah harus ya kita tuduh-tuduh begini, nanti semua jadi berantem. Dan juga tidak usah lihat-lihat bahasa Batak. Nak saya bertias nih, jolma. Yang tahu aja bahasa Batak. Ya, apa itu artinya? Bahasa Indonesia. Kepo di situ. Selalu kalau kekurangan orang dilihat, kekurangan dia nggak dilihat. Tuhan bilang apa? Balok di matamu nggak kamu lihat, selumber di mata orang kamu lihat. Orang kalau bertobat belum bertobat begitu, saudaraku. Ya sudahlah, masing-masing kok menerima. Justru kalau kita lihat, harus itu jadi beban bagi kita. Doakan, saudaraku. Doakan. Malah kalau boleh sifat tabiat gembala tanpa marah, tanpa apa, kamu yang rohani membimbing yang lemah. Haleluya. Jadi undang berbeda teh. Allah. Jangan berantem. Aduh, memang begitulah. Masing-masing kita ini belajar ini, jangan berantem. Kalau satu lagi keras kepala sama keras hati, ya udah, jangan tambah-tambah lagi dah, diam aja dah udah. Nah, kalau sudah dingin, ya udah pelan-pelan lagi. Tapi caranya juga jangan asal-asalan, harus pakai cara.
Kalau dia datang dari jauh, udah capek, bawain apa dia suka, lemon tea ke, kopi ke, teh. Nah, kalau itu sama suaminya, ini Pak, minum dulu. Nah, kalau udah duduk tenang-tenang, baru gitu ngomong pelan-pelan. Itu pun kalau kelihatannya sudah mulai tegang, jangan terus-terusin lagi. Nah, kalau diterus-terusin, itu panjang, itu nggak habis-habis lagi nanti. Dia ini saudara-saudaraku, mau baca dulu itu, ya Galatia 6 itu ayat 2. Ya udah mulai 1 deh. Ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Iya. Inilah perjalanan kita, dan kalau seperti itu boleh ada pada kita, itu kita sudah mulai ikut terjaga, dan kita juga sudah membangunkan yang lain. Nah, jadi terjagalah, kenakanlah kekuatan hai tangan Tuhan, terjagalah seperti zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah kau yang meremukan Rahab? Jadi kita sudah mengalami Rahab-Rahab yang lama sudah habis, ada Rahab-Rahab yang baru meneruskan kehidupan kepada Yesus Kristus. Haleluya. Ini yang harus ada pada kita. Jadi Rahab itu bukan benar-benar remuk hancur di situ, tidak. Jadi remuk hancur adalah tabiat-tabiat, sifat-sifat yang tidak baik. Ini harus kita, saudara-saudaraku, usahakan sampai benar-benar terjadi dalam perjalanan rohani kita. Kalau ini boleh terjadi, ya, orang sampai ngiler lihat kita, waduh, suami istri itu kompak terus ya, biar sudah nenek, sudah tua, gigi tinggal 2, tapi tetap sehati berdua. Haleluya. Iya, ya kalau sudah tua tetap sehati kan orang ngiler, kan jarang. Sekarang orang kadang belum punya anak udah cerai, anak 1 cerai, anak 2 cerai, ya macam-macam saudara-saudaraku, ya. Tapi kalau di dalam Tuhan harus tetap indah. Karena apa? Rahab-rahab daging itu, rahab-rahab berdosa itu udah remuk. Yang ada rahab-rahab yang baru, yang meneruskan kepada hidup Yesus sampai nanti kepada Maria yang melahirkan Yesus. Tapi setelah itu sudah ada mulai Daud, Abraham, nanti juga ada nama Rahab. Padahal mustahil loh perempuan itu ada dalam silsilah bangsa Israel. Tapi itulah luar biasanya pertobatan yang sesungguhnya. Sehingga disebut orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Itu sampai yang tidak mustahil menjadi terjadi. Karena biasanya nama perempuan itu nggak dihitung-hitung. 5 roti 2 ikan, mana ada satupun perempuan yang disebut namanya. Iya, tapi laki-laki, anak-anak malah ada. Ini sudah. Tapi kalau ini benar-benar lewat perubahan hidup yang baik, itu nama bisa bangkit, bisa muncul, saudara-saudaraku. Ya, jadi hanya lewat perubahan hidup, pertobatan, kita semua boleh tampil di hadapan Tuhan. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya boleh terjaga dan menuju perjalanan kita. Tuhan El Shaddai itu yang menjamin kita.
kita semuanya. Kita lemah, tapi Allah itu kuat menolong kita semua. Karena El Shaddai itu memulai dan meneruskan sampai kepada mendapat bagian-bagian di tempatnya. Kalau kita nanti bagian-bagian di kerajaan 1000 tahun baru masuk ke Yerusalem baru. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya kita tadi sudah membaca di dalam Matius pasal yang pertama itu adalah ya gambaran kemenangan yang luar biasa, karena Matius itu adalah menunjukkan Yesus sebagai raja pemenang dengan warnanya warna ungu adalah jubah-jubah dari raja. Saudara-saudaraku, jadi perempuan walaupun disebutkan itu yang lemah, tapi kalau dia sudah yang lamanya itu sudah dikubur, maka Rahab ini sudah ada di dalam bagian Yesus sebagai raja. Ini makanya di sini kita baca di dalam Matius ini, Matius pasal 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Di dalam penafsiran, tapi karena tidak ada tertulis Salmon ini adalah salah satu dua yang disuruh oleh Musa. Jadi belum 12, baru 2 yang disuruh. Baru mereka mau kena tangkap. Bagaimana Rahab bertindak? Mereka dituruni di dalam keranjang. Belum pernah baca ya. Nanti ada waktunya kita baca. Tapi kalau ada yang mau cari baca di rumah, bacalah itu. Nah, jadi itu diyakini begitu, saudaraku. Jadi makanya setiap kita kemana harus jadi berkat juga. Ini biar Tuhan tolong kita. Tuhan mampu. Dan inilah yang berdua ini pokoknya diperhitungkan. Salah satu adalah Salmon. Karena pada saat itu yang diutus itu bukan 12, belum. Ini 2. Ya. Dan mereka itu diturunin dari tembok dalam keranjang dan disuruh bikin tanda apa? Benang merah. Tahu nanti baca, karena biar semua sambil ada baca ya sudah tahu. Yang belum tahu nanti pasti ada juga, ada waktunya. Jadi benang merah juga menunjuk kepada pengorbanan Yesus dengan darahnya. Dan kita juga sebentar akan menerima benang merah dari Tuhan, tanda perjanjian Tuhan. Roti adalah tubuhnya dan anggur adalah menunjuk kepada korban darah Yesus Kristus. Itu tanda bagi kita, benang merah. Jadi yang diambil warna merahnya, saudara-saudaraku, untuk kita sekarang mempersekutukan kita dengan Yesus Kristus. Itu sebabnya apa yang sering kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Ada, coba baca. Korintus 11 ayat 24. Ya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, ini benang merah bagi kita. Tanda bahwa kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Tanda bahwa kita harus disatukan kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya tadi kita sudah baca di dalam Matius pasal 1 itu ayat yang kelima. Itu Rahab, nama kemenangan yang dikaitkan kepada Yesus pemenang. Yesus adalah Raja. Jadi saudara-saudaraku, sebelum semua keinginan daging, dosa-dosa kita yang lama dikubur, tidak ada bagian kita, saudara-saudaraku. Harus Rahab itu bukan Rahab yang lama lagi. Ini Rahab hidup baru. Bahkan saudaraku harus semakin nyata. Yang lama sudah lenyap, yang baru sudah datang. Dan kalau sudah baru, tidak hanya sekali. Dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat 16. Baca juga dulu, tolong. Biar kita masuk 2 perjamuan. Korintus 4 ayat 16. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jangan takut. Berani saudaraku. Bangkit. Tuhan pasti tolong kita semua. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan selanjutnya tiap hari dibaharui. Pekerjaan kita bangkit. Tiap hari dibaharui. Harus benar-benar Rahab yang lama itu, yang hanya memikirkan dunia, yang mengutamakan kesenangan daging, itu harus diganti. Rahab yang ada terkait di dalam silsilah Yesus Kristus, itu sudah sama turunan dari Abraham, Daud, dan selanjutnya sampai kepada Yesus Kristus. Haleluya saudaraku, nggak ada lagi dosa yang memisahkan. Setiap ada dosa itu perpisahan. Setiap ada dosa itu perpisahan. Begitu Adam berdosa, berpisah dengan Allah. Begitu Kain berdosa, berpisah dari Allah. Bahkan dari tanah yang subur, tanah yang baik, pergaulan yang baik, dia harus menjadi kehidupan yang terasing. Saudaraku, kalau masih begitu masih lumayan. Kalau nanti hidup yang terasing di mana? Neraka. Situ saudara-saudaraku. Sulit. Itu sebabnya Rahab yang lama harus dihancurkan. Tadi kita baca ulang. Siapa yang baca? Yesaya 51. Yesaya 51 ayat yang ke-9. Terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Ya, jadi Rahab dan pekerjaan iblis harus tidak ada lagi dalam diri kita. Ini saudaraku. Sehingga ayat 11. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Saudara-saudaraku yang kekasih, apapun pergumulan kita sekarang, tapi dengan iman, sekarang sudah harus bisa bersukacita. Bukan karena banyaknya duit atau yang lain-lain, tapi karena kita sudah mengimani firman Tuhan. Ada pengharapan, saudaraku. Sehingga bukan kekayaan dunia yang membuat kita bersukacita, tapi korban Yesus yang membaharui kita. Orang yang dibebaskan akan kembali, akan pulang ke Sion.
itu menunjuk kepada kedatangan Tuhan. Dan nanti kalau kita sudah bertemu, kita akan mengalami sukacita abadi, kekal selama-lamanya. Kita mau persiapkan diri untuk perjamuan kudus.